percakapan pelaku dan juga anak politisi PKS sebelum insiden pembunuhan itu terjadi. Jadi ini terkuak nih Tribuners, percakapan antara Heru Anggara atau HA yang merupakan pelaku dengan MAHM alias A, anak anggota Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera PKS Cilegon, yakni Maman Suherman sebelum pembunuhan terjadi. Jadi Heru Anggara ini Tribuners membunuh korban di rumah mewahnya di perumahan Bukit Baja Sejahtera atau BBS, Kota Cilegon, Banten pada Selasa 16 Desember 2025 lalu. Kemudian Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Banten Tribuners Kombes Pol Dian Setiawan ini menjelaskan bahwa pada 16 Desember 2025 pukul 13:17 waktu Indonesia Barat, Heru ini mendatangi rumah mewah Maman dengan memencet bel sebanyak 4 kali. Jadi emang kayak berkunjung biasa gitu ya Tribuners, karena sempat memencet bel gitu kan. Tapi ternyata setelah dipencet belnya ini sebanyak 4 kali ini nggak ada jawaban gitu, nggak ada respons dari dalam rumah gitu. Kemudian pelaku akhirnya nekat memanjat melalui tiang samping pos satpam, dan kemudian setelah berhasil masuk, pelaku ini langsung menuju ke rumah utama gitu. Dan itu disampaikan oleh Dian saat konferensi pers di Mapolres Cilegon pada Senin kemarin 5 Januari 2026. Dan kemudian nih Heru masuk ke dalam rumah nih melalui jendela yang dicongkelnya menggunakan alat yang udah dibawa sama dia ini Tribuners. Dan kemudian agar identitasnya ini nggak ketahuan gitu ya, Heru ini menggunakan masker, kemudian juga pakai helm yang full face gitu, sepatu dan juga sarung tangan nih. Jadi kalau dia lihat-lihat nih kayak emang rapi banget gitu ya, gerak-geriknya gitu, cara dia agar identitasnya ini nggak gampang diketahui gitu kan. Dan setelah berhasil masuk nih Tribuners ke lantai 1, jadi Heru ini kemudian melihat ada brankas gitu di dalam kamar utama yang saat itu dengan kondisi pintu terbuka gitu. Tapi setelah diutak-atik nih brankasnya tuh nggak kebuka gitu Tribuners. Bahkan brankas itu juga sempat udah digeser posisinya gitu ya sama si Heru ini waktu coba mau dibuka itu. Dan Heru kemudian akhirnya memutuskan untuk ke lantai 2 Tribuners. Lalu ternyata dia ini masuk ke dalam kamar MAHM alias A ini yang ada di sebelah kanan tangga dengan kondisi tertutup. Tapi di saat itu kondisinya kamarnya nggak terkunci pintunya, jadi masih bisa dibuka gitu ya. Dan waktu Heru membuka pintu itu ternyata korban alias si A ini ya Tribuners, anak dari politisi PKS ini Tribuners, itu lagi main HP di atas kasur. Dan selanjutnya nih Heru itu ternyata justru menghampiri korban gitu, dan dia bahkan menanyakan keberadaan ayah dari korban dan memintanya agar diam gitu ya. Jadi Heru ini nanya nih, orang tuamu di mana gitu. Terus sama si korban ini juga sempat dijawab gitu ya, dijawabnya singkat-singkat aja kayak keluar gitu. Pelaku lalu bertanya kepada korban nih soal kunci brankas, dan di sana korban juga bilang nggak tahu gitu ya, nggak tahu di mana tuh kuncinya atau kode-kodenya gitu kan. Terus akhirnya si korban ini karena juga masih kecil ya Tribuners, dia menyarankan agar pelaku ini nanya aja kunci brankasnya itu ke kakaknya yang ada di kamar sebelah gitu. Dan selanjutnya pelaku ini kemudian dirangkul gitu ya pelaku merangkul korban gitu, terus kemudian diajak ke kamar sang ayah itu tadi. Dan di sana korban kemudian dibawa ke sebuah lemari putih gitu Tribuners, dan di dalam kamar itu terus akhirnya untuk diikat. Dan usut nih Tribuners, rupanya korban ini juga sempat melakukan perlawanan gitu. Jadi korban ini 2 kali menendang kemaluan Heru nih Tribuners sebagai bentuk perlawanan dia ya, karena ini dia tiba-tiba dirangkul sama orang asing, ditanya segala macam soal kunci brankas gitu-gitu kan. Nah kemudian setelah itu korban alias si A ini juga menendang lutut dan juga siku dari Heru. Nah hal itu ternyata bikin Heru ini kesel Tribuners. Terus akhirnya dia nekat menusuk korban dengan pisau yang udah dibawa sama dia ini. Dan sontak saja korban ini kemudian berteriak ya karena kesakitan akibat ditusuk itu tadi. Tapi ternyata teriakan itu justru membuat Heru ini terus-menerus menusuknya Tribuners.
Dan setelah itu Heru kembali turun nih buat membuka brankas itu lagi. Tapi ternyata upayanya juga masih belum berhasil karena brankas itu pakai kode kayak gitu Tribuners. Dan akhirnya Heru menyerah gitu ya. Lalu dia kabur lewat jalan masuk yaitu jendela dari kamar pembantu. Dia kemudian meloncati pagar nih buat menuju ke motornya yang diparkir di luar rumah dan kemudian melarikan diri. Kemudian dia menyatakan bahwa penyidik ini nggak putus asa Tribuners mengungkap kasus pembunuhan meskipun saat itu CCTV rumah dalam kondisi mati. Dan petugas mendapatkan bukti petunjuk dari CCTV lingkungan tetangga yang pada pukul 13:17 ini terlihat pelaku menggunakan motor Honda Beat warna biru hitam dan menggunakan helm warna biru, kemudian pakai jaket hitam, sepatu safety juga celana jeans. Dan akhirnya pelaku ini ditangkap Tribuners saat sedang mencuri ya di rumah mantan anggota DPRD Kota Cilegon pada Jumat 2 Januari 2026 nih dengan cara dan modus yang sama saat melakukan pencuriannya. Dan ternyata dalam konferensi pers itu Tribuners polisi ini juga mengungkap nih motif ekonomi atau motif dari si Heru ini kenapa bisa nekat gitu mencuri hingga akhirnya melakukan pembunuhan. Jadi diungkap sama pihak kepolisian ternyata ini motif ekonomi Tribuners sebagai yang melatar belakangi aksi utama atau aksi kriminal dari Heru ini sendiri. Jadi Heru diketahui mengalami tekanan finansial Tribuners yang cukup berat nih. Kenapa? Karena ternyata dia ini mengalami kerugian besar dalam perdagangan aset kripto. Jadi Heru diketahui memang berprofesi sebagai karyawan swasta ya Tribuners dan tinggal di wilayah Cilegon. Sementara alamat identitas kependudukannya ini memang tercatat di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Polisi menyebut kondisi ekonomi pelaku yang terpuruk nih akhirnya mendorong si Heru ini nekat buat melakukan tindak pidana. Padahal setelah diusut nih Tribuners ternyata diketahui bahwa Heru ini sedang sakit gitu ya, menderita sakit kanker stadium 2 gitu. Jadi dijelaskan oleh AKBP Dian nih bahwa Heru ini sebelumnya sempat bermain saham kripto gitu Tribuners dan dengan modal awal 400 juta rupiah itu dari tabungan bersama dengan sang istri. Dan dari bermain saham kripto itu tadi Tribuners dengan modal tersebut akhirnya dia itu dapat untungnya sebanyak 4 miliar rupiah. Namun ternyata Heru ini merasa belum puas gitu Tribuners dengan hasil yang sudah dia dapatkan gitu. Akhirnya dia main lagi lah tuh memutar-mutar gitu ya saham kriptonya gitu kan. Kemudian ternyata justru dia ini mengalami kekalahan Tribuners dan bahkan karena udah dirasuki keserakahan gitu ya, dia akhirnya nekat nih minjem uang ke sana kemari nih buat main kripto lagi gitu. Jadi diketahui dia pinjam uang di bank gitu Tribuners senilai 700 juta rupiah. Kemudian di koperasi kantor dia juga pinjam uang 70 juta rupiah, bahkan dia juga pinjol gitu, pinjaman online senilai 50 juta rupiah. Tujuannya apa? Ya buat main kripto lagi gitu. Tapi ternyata setelah pinjam sana sini dia juga masih kalah lagi. Dan akhirnya nih pihak kepolisian ini juga mengungkap bahwa seperti Raka bilang tadi ya Heru ini menderita penyakit kanker Tribuners. Jadi dari tahun 2020 nih yang bersangkutan nih alias si Heru ini menderita kanker nasofaris stadium 3 nih Tribuners. Dan dia ini juga masih rutin tiap minggu buat kontrol kemoterapi di RSS di daerah Semanggi sana gitu. Jadi kemudian karena terpuruk itu tadi akhirnya mendorong Heru buat melakukan tindak pidana atau melakukan aksi kriminalitas. Untuk motif sendiri kok boleh diulang motifnya. Ya. Jadi untuk motif yang dilakukan oleh pelaku ini adalah motif ekonomi karena pelaku ini terlilit hutang yang awalnya yang bersangkutan main saham kripto dengan modal bersama dengan tabungan istri senilai 400 juta rupiah. Kemudian setelah berhasil sama dengan 4 miliar, ini rugi atau kalah. Sehingga pelaku ini meminjam duit dari Bank Mandiri 700 juta, dari koperasi 70 juta, dan pinjaman online 50 juta. Yang mana total dari 820 juta ini digunakan kembali untuk main kripto dan kalah kembali. Sedangkan yang bersangkutan
itu memiliki riwayat kanker stadium 3 nasofaring. Dapat dibuktikan dari handphone pelaku yang tiap minggu harus melaksanakan pengobatan di rumah sakit S di daerah Semanggi, Jakarta, sehingga karena himpitan ekonomi memaksa pelaku untuk melakukan ini. Bisa sampai membunuh korban, Mas, secara singkat seperti apa? Kenapa pelaku sampai membunuh korban? Karena pada saat pelaku ini akan mengikat korban dengan lakban, korban melakukan perlawanan, yaitu dengan cara menendang kemaluan korban sebanyak 2 kali, lutut, dan memukul siku pelaku. Sehingga pelaku melakukan penusukan berulang kali sampai dengan korban meninggal dunia. Dan juga bahwa pembuktian secara saintifik ini sudah kita buktikan dengan tim gabungan ini, baik dari Polda, Polres maupun lapor, bahwa pisau yang kita temukan dari pelaku pada saat melakukan percobaan pencurian di rumah mantan anggota Dewan di Ciledug pada tanggal 2, yang mana pisau ini masih tertinggal bercak darah yang hasil pemeriksaan puslapor, darah tersebut profil DNA-nya identik dengan DNA milik korban saudara A 9 tahun. Mengingat di TKP kedua dan ketiga yang barang yang dicuri itu berupa perhiasan dan berangkas. Ya, jadi alasan pelaku kenapa tidak melakukan pencurian, memang di TKP pertama yang disasar pelaku adalah berangkas. Sebelum melakukan pembunuhan adalah masuk rumah melihat berangkas di lantai 1 langsung terbuka, itu sempat dikotak-katik, dikunci, kombinasinya dan berangkas sempat digeser karena berarti terlalu besar. Pasca melakukan pembunuhan sempat menanyakan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.